beliau itu sangat mengerti keadaan, mengerti perasaan kami. Bahkan perasaan beliau pun kadang-kadang mengikuti apa yang kami kehendaki seperti itu. Beliau itu tidak pernah marah sedikit pun kepada kami, sekalipun kami itu salah. Kami di sini bangga menjadi Fakhers Mania. Cinta sejati tetap di hati. Fakhers Mania mengumpulkan berbagai generasi, menyatukan dalam visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Nusya TV Dakwah Bil Hikmah. Senang sekali rasanya saat ini saya kembali dalam acara mengenang Raden Kiai Haji Fakhril Ashol. Ketika kita mendengar kata pertama di Bangkalan, yang tertera adalah kata kota zikir dan salawat. Tentunya hal tersebut merupakan salah satu sejarah timbulnya dari Kiai Fakhri yang saat ini disematkan untuk kota Bangkalan menjadi kota zikir dan salawat, dan menjadi kenangan tersendiri dan ingatan tersendiri terutama bagi seluruh masyarakat luas dan khususnya bagi sahabat-sahabat beliau serta Fakhers Mania sendiri. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita bersama salah satu ketua PAC Fakhers Mania Konang bersama Bapak Hafid. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya. Kami pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih kepada semua keluarga dari almarhum Raden Kiai Haji Fakhril Ashol, juga kepada semua pengurus Fakhers Mania dan teman-teman Fakhers Mania yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk saat ini sebagai katakanlah narasumber begitu untuk bercerita tentang pengalaman-pengalaman kami selama menjadi ketua Fakhers Mania Konang. Baik, kami bisa mulai. Sebenarnya kami ini memang mengenal beliau dari kecil. Namun tentunya beliau tidak mengenal kami. Karena memang di lembaga kami itu mulai zaman almarhum Kiai Haji Abdullah Syakhal, setiap tahun itu kami selalu mengundang almarhum Kiai Haji Abdullah Syakhal untuk mengisi acara ikhtibar di madrasah kami. Tidak pernah tergantikan. Setelah Kiai Haji Abdullah Syakhal wafat, kemudian diganti oleh almarhum Raden Kiai Haji Fakhril Ashol. Pertama-tama memang beliau mengisi acara di ikhtibar kami itu sebagai penceramah atau pendakwah. Namun untuk tahun-tahun berikutnya itu sekitar tahun 2011-2012 kalau tidak salah, itu beliau berdakwah dengan melalui majelis dzikir dan sholawat, di mana di situ ada Fakhers Mania. Kami mengenal Fakhers Mania itu sejak tahun itu. Namun kami terus terang tidak masuk anggota secara aktif. Kenapa kami bisa mengenal Fakhers Mania waktu itu? Karena dari pengurus Fakhers Mania mengadakan program untuk membuat kartu anggota Fakhers Mania. Di lembaga kami itu alhamdulillah semua santri-santri yang ada di sana dibuatkan kartu anggota, baik yang punya uang administrasi istilahnya ataupun yang tidak. Karena alhamdulillah orang tua saya sebagai pimpinan yayasan di situ menanggung semua biaya itu demi untuk suksesnya cita-cita beliau. Namun dari 2011 sampai akhir 2019 kami memang pernah hadir di acara Habsyan bersama beliau. Waktu itu karena kami memang belum mengenal beliau secara langsung, dan tentunya beliau juga pasti tidak akan mengenal saya. Saya duduk Habsyan bersama beliau 1 jam saja itu rasanya 5 jam. Karena di hati kami itu belum tumbuh rasa cinta bersama beliau. Jadi hanya sekedar saling tahu. Betul, betul sekali. Jadi kami
hanya kadang-kadang ikut orang tua saya hadir dalam acara tersebut. Nah, ketika akhir 2019 orang tua saya itu menyampaikan ke saya bahwa di Konang itu ingin dibentuk struktur kepengurusan Paharsmania Konang. Namun masalahnya tidak satu pun yang mau menjadi ketua. Sekalipun di sana banyak alumni dari Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Karena mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan yang menjadi mereka itu tidak bersedia untuk menjadi ketua Paharsmania di sana. Waktu itu yang ada dalam pikiran saya pribadi memang sangat bingung, karena hemat kami itu yang kenal dengan beliau di Konang itu Mbak ada 13 desa. Yang mengenal beliau itu menurut hemat kami itu hanya sekitar 5 desa. Itu pun hanya di wilayah barat Kecamatan Konang. Yang bagian timur itu mungkin hanya sebagian kecil. Maka timbullah kami itu rasa bingung di sana. Siapa kira-kira yang mau diajak untuk bergabung dengan kami? Karena untuk hal ini saya rasa perlu ada memang rasa cinta. Dan tentunya sebelum ada rasa cinta kan kenal dulu seperti itu. Nah, waktu itu orang tua saya bilang, bagaimana caranya agar di Konang ini terbentuk kepengurusan Paharsmania. Akhirnya dengan segala tekad dan ucapan bismillah saya sampaikan ke orang tua saya itu, bismillah saya aja bah yang jadi ketua Paharsmania Konang. Dan alhamdulillah ternyata setelah nomor HP saya itu dimasukkan ke grup, ternyata di Konang itu sudah ada grupnya. Sudah ada Paharsmania sebenarnya, cuman mereka belum punya ketua. Jadi sudah terbentuk Paharsmania. Ya, terbentuk bukan secara administrasi, struktur tidak ada. Cuman mereka itu sebenarnya sudah ada Paharsmania di Kecamatan Konang itu, cuman untuk ketuanya itu belum ada yang siap. Kurang gitu. lebih sama-sama pecinta sholawat. Betul sekali. Nah, akhirnya kebingungan saya itu terjawab. Alhamdulillah ternyata sudah banyak mereka yang sudah cinta sholawat khususnya bersama beliau. Nah, di situ sebelum tahun 2020 kalau tidak salah, kami sudah merencanakan untuk membentuk struktur di sana itu. Dan alhamdulillah pada tanggal 2 Februari 2020 dilantiklah kami sebagai pengurus Paharsmania Konang, yang waktu itu alhamdulillah kami langsung dapat respon dari salah satu tokoh dari Pondok Pesantren Al-Ibrahimi Konang, Al-Mukarram Kiai Haji Ali Wahdin, mantan DPRD, Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, memberikan fasilitas dan tempat bagi kami untuk bisa ditempati. Di sana ada gedung, ada gor di sana di Konang itu, dipersilahkan kepada kami untuk ditempati acara pelantikan tersebut tanpa biaya spesial pun, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Itu bagaimana perjalanan antum sehingga akhirnya antum bisa mengenal dekat Paharsmania serta Kiai Fakhri, kurang lebih seperti itu. Pertama, di waktu kami dilantik, anggota kami itu hanya 15 orang. Yang perempuan itu 4 kalau tidak salah, yang laki-laki itu cuma 11. Kami setelah kami dilantik, besok malamnya langsung kami itu perdana hadir di acara Habsian itu bersama beliau di acara miladnya, pelantikan kalau tidak salah Paharsmania Surabaya. Kami masih demam panggung di situ, namun kami hadir. Nah, selanjutnya kami itu bingung juga, ada bingung baru lagi gitu. Bagaimana cara kami ini mengajak masyarakat Konang itu untuk cinta zikir dan sholawat. Nah,
Akhirnya kami berkomunikasi dengan para penasehat, khususnya orang tua saya yang kebetulan sebagai penasehat, kami angkat di situ. Ada cara yang kami lakukan, yaitu dengan cara mengajak anak-anak pemuda, khususnya Kecamatan Kodang itu, dengan cara diajak rombongan untuk datang ke acara habsian itu. Dengan cara kami itu menyediakan kendaraan dan gratis kemanapun itu, baik ke Trake, baik ke Kamal, saya gratiskan. Dan alhamdulillah, ya seiring waktu berjalan sampai ke sini itu, alhamdulillah anggota kami itu semakin banyak. Dan dalam waktu setahun, insya Allah anggota kami itu lebih dari 150. Masya Allah, luar biasa sekali. Dalam waktu setahun sudah mendapat 150. Dari ini apakah antum mengenal secara pribadi terhadap Kiai Fakhri? Memang beliau itu pertama kami masih baru jadi ketua Parsmania, beliau sedikit pun tidak mengenal. Tidak mengenal saya, bahkan kalau sama orang tua saya itu sangat mengenal, sangat kenal, akrab. Bahkan saya itu dikira bukan anaknya Haji Saidullah, tapi dikira keponakannya, seperti itu. Seiring waktu kami itu, alhamdulillah kami punya sahabat dari ketua Parsmania Trake. Waktu itu memang ketua Parsmania Trake itu orang tuanya dengan orang tua saya itu memang sahabat sangat akrab mulai dari pondok, seperti itu. Namun saya tidak kenal. Taunya, mohon maaf saya sebut nama, Haji Nur Komari itu hanya tahu namanya saja. Siapa beliau saya tidak tahu. Tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu, cuman namanya sudah kenal. Ternyata setelah ada rapat di Pondok Pesantren Sukonakol itu, ternyata ketua Trake itu anaknya sahabat orang tua saya. Jadi mungkin ini hikmah dari Parsmania, kami bisa kenal akrab dengan ketua Parsmania Trake khususnya, bukan tidak kenal dengan Parsmania yang lain. Karena memang selama saya jadi ketua Parsmania itu, termasuk ketua Trake, ketua Labeng waktu itu, ketua Resbayan dan yang lain-lain, memberikan semangat. Karena memang kami ini terus terang bukan alumni, Pak, bukan alumni di Pondok Pesantren Syekh Khalil. Nah, saking semangatnya kami itu, dalam 1 minggu bagi pribadi saya, waktu itu yang tidak hadir acara habsian itu paling dalam 1 minggu itu paling lama itu 3 hari. Dalam 1 minggu. Bahkan kalau sampai lebih 1 minggu tidak hadir, beliau almarhum Raden Kaji Fakhrul Ashol pasti tanya ke saya dengan bahasa Madura, "Ji Abid lo hadir. Kok lama tidak hadir acara habsian?" Padahal cuma 1 minggu. Bahkan waktu itu kami pernah ditantang sama beliau. Maksudnya, kalau memang Parsmania sejati, saya tantang untuk hadir di daerah Sampang sana. Jaraknya lumayan jauh, ya, Pak. Kalau jarak sih, kalau kilonya itu tidak terlalu jauh, tidak sampai ratusan. Cuman jalannya itu yang bikin jauh. Jalannya itu pelosok gitu. Saya ceritakan waktu itu kami memang hadir sama ketua Trake, ketua Laba waktu itu bawa rombongan. Setelah sampai di sana di Ketapang kalau tidak salah, di Banyumates kalau tidak salah waktu itu, beliau pastinya ya menganggap kami merespon tantangan beliau untuk hadir ke sana. Ada yang terkesan bagi saya waktu itu, setelah acara selesai, beliau bilang ke Sohibul Bait dan panitia di sana, tolong nasi di sana, nasi ini dibungkus, dijadikan 3, dibungkus semua sama panitia dan tentu tuan rumahnya di sana, dibungkus jadi 3. Setelah dibungkus semua, tolong taruh di mobil. Setelah acara itu selesai, kami meninggalkan lokasi, nasi yang 3 bungkus tadi itu dibagi-bagikan ke kami. Kami ketua Konang, ketua Trake dan ketua Labeng. Beliau itu, Mbak, kepada santri-santrinya
yang paling dijaga itu jangan sampai Pak Haris Mania itu lapar. Itu sangat saya merasakan. Bahkan saya waktu itu pernah ada rapat karena saya buru-buru ditunggu oleh anggota saya karena saya terlalu lama di dalam. Saya tidak memang sengaja cuma ngambil sedikit aja makan itu. Setelah saya pamit, kemudian beliau tanya, "Sudah makan?" Karena saya memang belum makan, akhirnya saya makan. Beliau sangat menjaga itu. Seperti itu, Pak. Ya, Masya Allah, sangat luar biasa sekali perjalanan bagaimana mengenal ini juga sama dengan kita relate dengan istilah tak kenal maka tak sayang. Kurang lebih seperti itu. Jadi berawal dari kita yang hanya mencintai meskipun mungkin antum tidak menjadi alumni dari Pondok Pesantren Syekhona Khalil, akan tetapi antum merupakan salah satu Fakhrismania yang menjunjung tinggi Kiai Fakhri hingga saat ini. Kemudian selanjutnya, apa yang antum merasakan dari jasa-jasa beliau dalam membentuk pribadi antum sendiri? Pertama, beliau itu sangat mengerti keadaan, mengerti perasaan kami. Bahkan perasaan beliau pun kadang-kadang mengikuti apa yang kami kehendaki, seperti itu. Beliau itu tidak pernah marah sedikit pun kepada kami, sekalipun kami itu salah. Bahkan seandainya beliau punya keinginan, tapi kami misalkan izin, beliau tidak akan pernah memaksa. Tidak pernah sekalipun saya melihat beliau itu marah. Dan beliau itu sangat mencintai terhadap Pak Haris Mania, apalagi kami sebagai pengurusnya. Sedangkan terhadap anggota, ada cerita yang mohon maaf, Pak. Saya punya anak umur 3 tahun. Namanya Muhammad Yusril, gitu ya. Anak saya itu kadang-kadang saya ajak untuk hadir di acara habsian, begitu. Bahkan anak saya itu sempat diberi hadiah oleh beliau, tempatnya di Masjid Nur Syadili ini. Waktu itu memberikan hadiah surban, itu yang diberikan secara formal. Masya Allah. Anak saya itu saya bawa ke acara habsian, begitu. Waktu itu pertama kali saya bawa ke miladnya Pak Haris Mania Kokop. Menurut anak saya yang umur 3 tahun itu, kiai yang menurut anak saya yang kecil itu hanya Kiai Fahri. Kalau saya bilang kiai, itu pasti Kiai Fahri. Kiai yang lain itu ya karena mungkin belum kenal. Waktu itu awal mula memang sebelum hadir di acara Kokop itu ada program Nusa TV religi di Desa Kelisdeja. Waktu itu Kiai Fahri, beliau almarhum Raden Kiai Fahri Al-Asqali itu dibawa ke rumah saya sebelum menuju ke lokasi makam. Waktu itu anak saya yang umur 3 tahun itu diajak oleh beliau untuk naik ke mobilnya. Akhirnya ikut ke makam itu. Di dalam mobil oleh beliau itu dikasih coklat, Mbak. Dikasih coklat di Indomaret itu, yang belinya di Indomaret, entah namanya saya lupa. Sampai di lokasi dan setelah, secara singkat saya, setelah selesai, anak saya itu nangis mau ikut Kiai Fahri. Karena sama Kiai Fahri itu anak saya dipangku, Mbak. Saya merasa malu terhadap beliau. Anak saya, anak siapa? Saya bukan siapa-siapa. Kenapa beliau mau memangku anak saya? Itu saking kecintaannya beliau Raden Kiai Fahri Al-Asqali terhadap siapapun, anaknya siapapun. Seperti itu. Terus berlanjut, anak saya itu ingin selalu bersama Kiai Fahri. Ingin selalu hadir untuk habsian itu. Sampai waktu itu milad di Kokop, anak saya itu bisa duduk selawatan. Kalau anak saya itu duduk, Mbak, gak mau duduk jauh dari Kiai Fahri. Pasti duduknya
bersama Kiai Fahri. Di sampingnya Kiai Fahri. Dan anak saya itu bisa kuat duduk sama beliau itu sampai 1 jam. Masih kecil itu. Saking cintanya ke beliau Raden Ki Haji Fahri Al-Ashqar. Dan yang paling menyentuh saya itu bagaimana besarnya cintanya Kiai Fahri terhadap Pak Arsmania. Dan buktikan dengan anak saya. Waktu itu ada acara hapsian di Kecamatan Konang, di Desa Genteng. Pasti kalau anak saya dibawa itu nggak mau duduk sama siapapun, nggak mau. Pasti langsung ngejar Kiai Fahri. Pasti itu. Dan ketika duduk bersama beliau, anak saya itu nggak boleh duduk di sampingnya. Pasti di bangku. Saking sayangnya dia. Saking sayang sama anak sendiri. Betul, betul. Sampai saya merasa malu. Kok bisa ada seorang ulama besar bisa menganggap anak saya yang notabene itu bukan siapa-siapa. Kok bisa seperti itu? Dan anak saya itu bisa merasakan cintanya beliau terhadap anak kecil itu. Sampai ketika ada foto bersama, anak saya itu langsung minta digendong oleh Kiai Fahri. Dan beliau pun langsung merespon. Langsung digendong. Dan waktu itu mau pulang, anak saya itu nangis. Pasti kalau ada acara hapsian itu, anak saya itu pasti nangis. Pengen ikut Kiai Fahri. Bahkan kalau sekarang Mbak beli coklat di Indomaret, bilangnya mau beli coklatnya Kiai. Nggak ada namanya. Mau beli coklat itu, coklat Kiai. Seperti itu. Dan terakhir, entah ini benar apa tidak, tapi saya percaya waktu hadir di acara milad Pak Arsmania dan Ahbabul Mustafa di Bangkalan itu, anak saya itu ketika Kiai Fahri itu sudah tiada, anak saya kalau datang ke acara hapsian itu duduknya di bawah. Waktu itu duduk sama ibunya. Jauh dari panggung, sekitar ada 10 meter lah gitu. Di tengah-tengah pembacaan sholawat itu, anak saya yang kalau sekarang sih umurnya sekitar 5 tahun. Anak saya itu langsung bilang ke ibunya, "Mama, tuh Kiai Fahri masih hidup." Itu di atas panggung itu. Kiai Fahri itu masih hidup. Kata mamanya, "Bukan nak, itu bukan Kiai Fahri. Itu gambarnya itu. Kan di situ ada banner, backgroundnya. Itu gambarnya Kiai Fahri. Itu bukan Kiai Fahri." "Enggak, Ma. Kiai Fahri itu masih hidup tuh. Itu masih di atas." Masya Allah. Saya itu mau gak percaya itu anak kecil. Mau ngarang cerita ya gak mungkin seperti itu. Dan anak saya itu Mbak ketika pertama kali mendengar beliau itu meninggal dunia, dia kaget. Waktu itu anak saya itu biasanya Mbak, anak saya itu kalau malam tidak tidur. Kalau tidur itu pagi sampai siang gitu. Waktu itu kan Kiai Fahri kami dengar kabar meninggal dunia itu pagi. Kemudian anak saya itu dibangunin. "Yusril, bangun. Kiai Fahri meninggal." "Hah? Kiai Fahri meninggal?" Kayak nangis gitu. Saking anak saya itu cinta terhadap Kiai Fahri. Anak sekecil itu, anak sekecil itu bisa merasakan cinta yang sangat luar biasa terhadap beliau, sosok panutan kami, Raden Ki Haji Fahri Al-Ashqar. Itu. Dan kalau diceritakan semua mungkin tidak cukup waktu yang sebentar ini, Mbak. Dia. Ya, begitu banyaknya kenangan yang antum rasakan. Sangat banyak. Yang berawal mungkin orang tua antum yang begitu dekat dengan Kiai Fahri sehingga bahkan antum mencintai beliau, dan ternyata anak antum termasuk orang yang juga sangat mencintai beliau. Betul sekali. Bahkan ketika beliau wafat, dia anak sekecil itu sudah mengetahui bagaimana sakitnya kehilangan seseorang yang selalu bersama. Ya, satu lagi, karena saya waktu itu merasa malu terhadap diri saya, karena anak saya selalu dipangku oleh beliau, setiap ketemu beliau, maka akhirnya saya bilang ke anak saya, "Jangan begitu,
nanti Kiai marah. Akhirnya saking saya malunya, malu terhadap ke beliau itu, anak saya ditakut-takuti. Akhirnya anak saya itu takut beneran, Mbak. Tidak mau hadir. Kemudian beliau tanya ke saya, mana Yusril kok nggak pernah hadir? Saya bilang, iya Kiai. Saya bilang karena selalu manja terhadap panjenengan, saya takut-takuti. Anak kecil kok ditakut-takuti? Beliau marah ke saya. Seperti itu, Pak. Mungkin itu saja mungkin, Mbak. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa sekali pemirsa kenangan begitu dekatnya Rafahri, Kiai Fahri bersama para anggota-anggotanya, santri-santrinya, bahkan seluruh masyarakat yang mengenal dekat beliau, bahkan yang tidak mengenal sehingga sampai mengenal kebaikan-kebaikan beliau seluruhnya. Kemudian menurut Bapak bagaimana kesan mendalam terhadap beliau hingga saat ini beliau dikenang? Ya, kesan mendalam terhadap beliau seperti apa? Ya, mungkin dari sekian banyak perjuangan, kalau misalkan kami ungkapkan semua, waktunya tidak cukup di sini, Mbak. Saking banyaknya itu. Ya kami walaupun saya bilang tadi itu bukan bagian alumni langsung, tapi kami tetap merasa alumni dari pondok pesantren. Tapi kami juga mondok di salah satu pondok pesantren keturunan dari Syekhuna Ahmad Khalil bin Abdul Latif, seperti itu. Kalau kesan yang sangat mendalam, beliau itu sangat mencintai kami, sangat menghargai kami, bahkan kami ini merasa malu terhadap beliau.